kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 24 Juni 2023. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Hari ini kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR. Dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengajari kami hal-hal yang membuat kami agar senantiasa berada di dekat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau merumuskan pula sebuah doa yang dahsyat melalui doa-doa kami, yakni doa Bapa kami. Ajarilah kami Tuhan untuk senantiasa menjadikan doa ini sebagai satu-satunya inspirasi dalam doa-doa kami yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya
untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jangan pernah meragukan janjinya. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, apalah arti sebuah nama? Begitu tulisan seorang pujangga besar dari Inggris. Tetapi bagi bangsa Israel kuno, nama bukanlah sebutan yang tidak berarti. Itu sebabnya bayi yang baru lahir biasanya diberi nama menurut nama ayahnya atau leluhurnya. Begitu pula yang terjadi pada bayi yang dilahirkan Elisabeth. Sesuai kebiasaan, bayi itu akan diberi nama seperti nama ayahnya, yaitu Zakaria. Tetapi Elisabeth menolak karena ingin memberi nama Yohanes. Orang banyak menantang karena tidak sesuai dengan tradisi. Lalu mereka menanyai Zakaria. Ia juga memberikan jawaban yang sama seperti yang telah disebutkan istrinya. Itulah nama yang diberikan malaikat. Zakaria tidak mengikuti keinginannya atau keinginan orang banyak atau tradisi yang ada. Kepatuhannya membuat hukuman bisunya berakhir. Maka bagi orang banyak, kelahiran Yohanes bukan sekedar pernyataan rahmat Allah kepada Zakaria dan Elisabeth, tetapi juga bahwa Allah menyertai anak itu. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, bagi Zakaria, berakhirnya kebisuan menjadi pelajaran penting untuk percaya bahwa Allah pasti menepati janjinya. Ketidakpercayaannya bukan penghalang bagi Allah untuk menggenapi rencananya dalam hidup manusia. Maka dalam kebisuannya, Zakaria belajar taat. Dari kisah Zakaria, kita melihat bahwa tidak mudah bagi manusia untuk percaya pada perkataan Allah, meskipun malaikat Allah sendiri yang menyampaikannya. Padahal Allah tidak berkenan atas ketidakpercayaan manusia, manusia pun bisa dihukum karenanya. Maka dengan mengingat bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya, mari kita belajar mempercayai janji Allah. Jangan kita bawa keterbatasan atau kelemahan kita merupakan penghalang bagi Allah untuk melaksanakan karyanya. Dia berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan segala yang sudah dirancangkannya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, kita berdoa untuk para pemimpin gereja. Kiranya dalam mengembalakan umat-Mu di dunia ini, mereka senantiasa Kau curahkan kesehatan yang baik dan kesatuan hati dalam melakukan karya pengembalaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, kita menyerahkan mereka yang saat ini sedang sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, mereka boleh mengalami penyembuhan pada waktunya, dan kiranya mereka yang senantiasa membantu dan menolong mereka dalam proses penyembuhan senantiasa Engkau berkati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.